Laba konsolidasi hilir tadi sebesar 572.000, sekarang kita balik arah, anak yang jual ke induk, dan lihat apakah angkanya ikut berubah. Kenapa laba konsolidasi hulu bisa lebih besar 4.000 dibanding hilir, padahal datanya sama persis? Di kasus hilir, yang jual adalah PT Rosa si induk. Karena seluruh keuntungan Rp40.000 ada di buku induk, maka eliminasinya juga 100% dari akun induk. Laba konsolidasi hilir tercatat sebesar Rp572.000. Sekarang, di kasus hulu, yang jual adalah PT Nazar si anak. Keuntungan Rp40.000 ada di buku PT Nazar. Nah, PT Rosa sebagai induk hanya punya 90% kepemilikan. Jadi yang dieliminasi dari akun induk hanya 90% dari Rp40.000, yaitu sebesar Rp36.000. Sisa 10%-nya, yaitu sebesar Rp4.000, itu dibebankan ke hak minoritas. Hak minoritas ikut menanggung bagiannya atas laba yang belum terrealisasi. Itulah kenapa laba konsolidasi hulu jadi lebih besar Rp4.000. Totalnya sebesar Rp576.000. Logikanya simpel. Kalau keuntungan ada di buku anak, yang nanggung eliminasinya ya sesuai porsi kepemilikan masing-masing. Induk nanggung 90%, minoritas nanggung 10%. Ini adalah perbedaan fundamental antara hilir dan hulu yang wajib kamu hafal betul. Tadi kita sepakat, hak minoritas ikut menanggung 10% dari Rp40.000 di kasus hulu. Sekarang kita lihat, angka itu muncul di mana dalam jurnal PT Rosa. Apa bedanya jurnal PT Rosa di kasus hulu ini dibanding waktu dia yang jual tanah ke PT Nazar di kasus hilir? Data awalnya sama, laba bersih PT Nazar 2009 sebesar Rp280.000, dan di dalamnya sudah termasuk keuntungan tanah sebesar Rp40.000. PT Rosa tetap catat 90% dari laba PT Nazar lewat Jurnal 1, debit investasi dalam PT Nazar sebesar Rp252.000, kredit laba dari PT Nazar sebesar Rp252.000. Sampai sini, sama dengan kasus hilir. Yang beda ada di Jurnal 2. Di kasus hilir, eliminasinya 100%, karena keuntungan ada di buku PT Rosa. Tapi di kasus hulu, keuntungan ada di buku PT Nazar. Jadi PT Rosa hanya eliminasi bagiannya saja, yaitu 90% dikali Rp40.000. Hasilnya sebesar Rp36.000. Jurnalnya, debit laba dari PT Nazar Rp36.000, kredit investasi dalam PT Nazar Rp36.000. Efek bersihnya, laba investasi PT Rosa menjadi Rp216.000. Angka ini sama dengan 90% dikali Rp240.000, yaitu laba PT Nazar setelah dikurangi keuntungan yang belum terrealisasi. Logisnya sih memang begitu. PT Rosa hanya berhak atas laba yang benar-benar sudah terjadi, bukan yang masih terkurung di dalam grup. Laba investasi PT Rosa sebesar Rp216.000 itu tadi, sekarang kita lihat wujudnya di kertas kerja konsolidasi 2009. Di mana letak perbedaan paling mencolok antara kertas kerja hulu ini dengan kertas kerja hilir yang kita bahas sebelumnya? Perhatikan dua hal ini saat kamu membaca tabel 5.2. Pertama, keuntungan Rp40.000 sekarang ada di kolom PT Nazar, bukan di kolom PT Rosa seperti di kasus hilir. Ini masuk akal karena yang jual adalah PT Nazar. Kedua, perhatikan baris pendapatan hak minoritas. Di kasus hilir, angkanya sebesar Rp28.000. Itu 10% dikali Rp280.000 laba PT Nazar penuh. Tapi di kasus hulu, pendapatan hak minoritas hanya sebesar Rp24.000. Kenapa lebih kecil? Karena hak minoritas hanya berhak atas laba yang sudah terrealisasi. Laba terrealisasi PT Nazar adalah Rp280.000, dikurangi Rp40.000 keuntungan yang belum sah, hasilnya sebesar Rp240.000. Nah, 10% dari Rp240.000 itu tepat sebesar Rp24.000. Logisnya ini konsisten. Jika keuntungan Rp40.000 belum nyata bagi entitas konsolidasi, maka hak minoritas pun tidak boleh mencicipinya. Kertas kerja ini dengan jelas menggambarkan bahwa di kasus hulu, hak minoritas ikut terdampak, berbeda dengan hilir yang hak minoritasnya tidak tersentuh sama sekali.
Pendapatan hak minoritas yang lebih kecil, Rp4.000 itu tadi, bukan cuma di laporan laba rugi. Dampaknya juga kelihatan di bagian neraca kertas kerja. Jadi berapa total hak minoritas akhir di neraca konsolidasi hulu, dan mengapa lebih kecil dari versi hilir? Di neraca konsolidasi hilir, hak minoritas akhirnya sebesar Rp134.000. Di kasus hulu ini, angkanya lebih kecil, yaitu sebesar Rp130.000. Selisihnya tepat Rp4.000, dan itu bukan kebetulan. Rp4.000 itu adalah 10% dikali Rp40.000, yaitu bagian hak minoritas atas keuntungan belum terrealisasi yang ada di buku PT Nazar. Karena keuntungan itu belum sah dari sudut konsolidasi, hak minoritas tidak boleh mencantumkannya di neraca. Logika yang sama berlaku di laporan laba rugi maupun di neraca. Di sisi lain, nilai tanah di neraca konsolidasi tetap sama, yaitu sebesar Rp160.000. Tidak peduli apakah transaksinya hilir atau hulu. Tanah tetap harus dikembalikan ke harga pokok asalnya bagi entitas konsolidasi. Yang berbeda hanya dari mana eliminasinya datang dan siapa yang ikut menanggung. Ringkasnya, hulu itu lebih rumit karena dua pihak yang menanggung, induk sebesar 90% dan minoritas sebesar 10%. Hilir lebih sederhana, karena hanya induk yang menanggung 100%. Satu konsep, dua cara kerja yang berbeda. Tanah sudah dieliminasi di 2009. Neraca konsolidasi sudah beres. Tapi selama tanah itu masih nyangkut di PT Rosa, jurnal eliminasinya harus terus dibuat tiap tahun. Dan ini lebih rumit dari kasus hilir. Karena di kasus hulu, bukan satu akun yang kena, tapi 3 akun sekaligus. Di kasus hilir tahun berikutnya, kita cuma perlu 1 jurnal kertas kerja. Debit investasi sebesar Rp40.000, kredit tanah sebesar Rp40.000. Simple. Tapi di kasus hulu ini, ada 3 akun yang harus diurus sekaligus. Jurnalnya, debit investasi dalam PT Nazar sebesar Rp36.000, debit hak minoritas sebesar Rp4.000, dan kredit tanah sebesar Rp40.000. Total kredit ke tanah tetap Rp40.000, sama seperti hilir. Yang beda adalah di sisi debit. Kenapa investasi hanya Rp36.000? Karena itu bagian induk, 90% dikali Rp40.000. Kenapa hak minoritas di debit Rp4.000? Karena minoritas juga punya porsi 10% atas keuntungan yang belum terrealisasi itu. Selama tanah belum ke tangan pihak luar, minoritas tidak boleh menikmati Rp4.000 itu di neraca konsolidasi. Jadi akunnya di debit alias dikurangi. Logikanya seperti menanggung utang bersama. Induk nanggung bagian besarnya 90%, minoritas nanggung sisanya 10%. Keduanya baru bisa lepas dari tanggungan itu kalau tanah sudah benar-benar pindah ke luar grup. Selama 2010 sampai 2012, 3 akun itu terus disesuaikan setiap tahun. Dan di 2013, tanah akhirnya dijual ke pihak luar seharga Rp260.000. Saat terrealisasi, Rp40.000 yang tertahan itu harus dibagi. Berapa bagian induk? Berapa bagian minoritas? PT Rosa jual tanah Rp260.000. Sementara harga perolehannya dari PT Nazar dulu sebesar Rp200.000. Jadi PT Rosa catat keuntungan sebesar Rp60.000 di bukunya sendiri. Tapi konsolidasi tahu bahwa harga pokok asli tanah itu Rp160.000. Harga PT Nazar beli dari pihak luar. Jadi keuntungan konsolidasi yang benar adalah sebesar Rp100.000. Selisihnya Rp40.000 adalah keuntungan yang dulu ditangguhkan di 2009 dan kini wajib diakui. Alokasi Rp40.000 itu mengikuti porsi kepemilikan. Bagian induk sebesar 90% atau Rp36.000, bagian minoritas sebesar 10% atau Rp4.000. Di buku PT Rosa, jurnalnya, debit investasi dalam PT Nazar sebesar Rp36.000, kredit laba dari PT Nazar sebesar Rp36.000. Di kertas kerja konsolidasi, jurnalnya, debit investasi dalam PT Nazar Rp36.000 dan debit hak minoritas Rp4.000. Kredit keuntungan atas tanah sebesar Rp40.000. Efek keseluruhannya ke laba bersih konsolidasi 2013, keuntungan PT Rosa atas tanah Rp60.000, ditambah kenaikan laba investasi Rp36.000,
Totalnya sebesar Rp96.000. Angka ini konsisten dengan bagian induk atas keuntungan konsolidasi Rp100.000 dikali 90% ditambah bagian langsung.